Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali Radio Institut tentunya dalam program pengabdian masyarakat. Nah, ada yang bertanya tentang beberapa pertanyaan tentang soal-soal matematika tingkat SMA kelas 10, dan tentu ini menjadi suatu bagian dari kegiatan dari Radio Institut yang termasuk kepada program pengabdian masyarakat. Kita tentu ikut proaktif untuk memudahkan atau memberikan masukan tentang berbagai hal tentang matematika. Di antaranya mungkin salah satunya adalah pembahasan soal. Kita akan coba berikan pemahaman dengan baik. Semoga Radio Institut membawa pengaruh yang baik bagi siswa-siswa Indonesia untuk lebih proaktif dalam belajar matematika dan pastinya mencintai matematika itu sendiri. Nah, seperti biasa tentu kita akan fokus kepada teknik-teknik dalam penyelesaian soal, tergantung kepada soal-soal yang ditanyakan untuk dilakukan penerangan atau penajaman. Oke. Untuk tidak memperbuang waktu, kita coba lihat seperti apa pembahasan soal yang dimaksudkan. Oke, silakan dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus beraktivitas, untuk terus membumikan matematika di Indonesia. Saya Dr. Rado Yendra SSC MSc, tentunya bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, ingin menyapa siswa Indonesia, terutama siswa kelas 10 SMA, tentu di semester 2. Kita berharap bahwa rekan-rekan siswa kelas 10 selalu tetap sehat, memiliki semangat dan keceriaan untuk belajar matematika. Karena matematika itu adalah ilmu yang menyenangkan. Nah, oleh sebab itu, saya beserta rekan-rekan Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika akan terus mengudara, menyediakan literasi digital pembelajaran matematika untuk dapat dinikmati oleh semua siswa matematika di Indonesia. Oke, kita akan coba lihat pada kesempatan kali ini apa kira-kira topik bahasan yang akan kita bahas. Kita coba lihat pembelajaran yang telah disediakan oleh tim untuk yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, ternyata bahan yang telah disiapkan oleh tim dari rekan-rekan Rumah Sakit dan Rumah Singgah Matematika, kita akan masuk tetap mengenai eksponen dan logaritma, terutama sekali kita pada halaman 28 untuk buku matematika terbitan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, jadi adik-adik siswa di rumah, pastikan Anda memiliki buku ini, karena buku ini gratis loh. Tinggal download, lalu kita lihat halaman 28. Coba kita lihat bersama-sama uji kompetensi 1, 2. Oke, kita lihat yang soal pertama. Untuk uji kompetensi ini, nomor 1. Nomor 1 soalnya adalah rasionalkan penyebut pecahan-pecahan berikut. Masya Allah, soalnya mudah-mudah nih. Kalau nggak dapat guys di rumah, jangan.
bagus tidur aja kalau nggak dapat soal seperti ini. Kalau ada pernyataan merasionalkan ucapan, artinya salah satu yang terbaik untuk dilakukan adalah mengalihkan dengan akar kita akar 15, pembaginya kita kalikan dengan akar pembagi. Contoh misalnya yang soal A, kita akan bahas, kita kasih batas dulu lah, lihat kan. Oke. Untuk soal A misalnya ya, soal A 5 per akar 15. Nah, kalau kita mau merasionalkan, tentu kita kali akar 15 per akar 15. Nah, pertanyaan muncul, Pak, apakah kalau kita kalikan dengan akar 15 per akar 15, nilainya berubah? Ya tidak. Akar 15 per akar 15 itu kan 1, guys. Jadi kalau kita lakukan pengalian dengan bilangan 1, kan masuk bilangan itu sendiri. Cuman satunya itu dioperasikan atau dialjabarkan, didefinisikan satunya itu sebagai akar 15 per akar 15. Nah, tentu ini menjadi 5 akar 15 per akar 15 kali akar 15 jadi 15. Nah, disederhanakan lagi bisa. Ini dibagi 5, habis ini dibagi 5, 3. Jadi hasilnya adalah akar 15 per 3. Nah, kan cukup mudah, guys, merasionalkan. Soal satu lagi kita lihat soal nomor B misalnya. Soal nomor B. Ayo kita sama-sama main loh. Sama-sama kita jawab. 2 per akar 20, guys. Bagaimana cara merasionalkannya? Sama-sama dikali akar 20. Atasnya kali akar 20. Bawah juga per akar 20. Kenapa dia? Karena akar 20 per akar 20 itu kan 1. Jadi dia tidak akan merubah nilai 2 per akar 20 dikali 1. Itu tidak akan berubah kan gitu kan. Oke guys, berarti kita jawab di sini 2 akar 20. Wah, ini dia. Di bawahnya akar 20 kali akar 20 kan 20. Nah, ini dia. Kalau mau sederhanakan lagi boleh, misalnya bagi 2, ini habis bagi 2, ini bagi 2 tinggal 10 misalnya gitu loh. Ini akar 20 per 10. Nah, gini misalnya. Nah, mau iseng-iseng mau disederhanakan lagi? Boleh. Misalnya akar 20 itu kita pecah menjadi akar 4 kali 5. Kan boleh kan? Akar 20 itu kan akar 4 kali akar 5. Dibagi 10. Nah, kalau akar ini kan boleh dipisah, guys. Akar 4 dikali dengan akar 5. Nah, kan boleh saja. Dibagi 10 lagi. Nah, gitu loh. Nah, akar 4 ini kan 2. Akar 5 per 10. Nah, 2 per 10 ini kan masih bisa disederhanakan lagi, guys. Menjadi apa? Ini dibagi 2. Habis, ini dibagi 2, 5. Berarti hasil akhirnya adalah akar 5 per 5. Oke. Kita beri aplaus untuk penyelesaian kita yang luar biasa ini, guys. Sama-sama. Ayo, aplaus sama-sama. Terima kasih. Saya kurang mendengar aplausnya. Lebih kuat lagi. Kita aplaus sekali lagi. Wah. Atau biar lebih seru kita kasih musik ya. Kita kasih musik aja. Oke? Biar lebih seru. Setuju ya? Setuju guys? Oke, setuju. Tim rumah sakit bilang setuju. Oke, kita kasih musik lagi dulu. Oke. Itu tim rumah sakit sudah terkait juga.
Oke, untuk dua soal ini saya rasa sudah mudah semua, nggak ada yang komplain ya. Kita pilih lagi soal yang nomor berapa? Soal yang lain sama aja lah. Yang inilah kalau kita coba ini. Yang F lah kita coba ya. Yang F kita coba. Kita hapus dulu papan tulis kita ini. Kita hapus dulu. Kita ambil kita eraser. Ya, kita hapus dulu. Kita coba soal yang F. Wah, yang F boleh lah yang F. Kita coba yang F. Kita coba soal yang F. Oke. Oke. Coba yang F. Soal yang F adalah 2A dibagi dengan 3 akar A. Nah, kalikan akarnya saja guys, nggak usah pakai 3 ya, nggak apa-apa. Akar A per akar A. Nah, akan merubah bilangan? Tidak, karena akar A per akar A ini kan 1. Wah, gitu loh. Jadi kalau 2A per 3 akar A dikali 1 itu juga nggak berubah. Oke, kita coba cari 2A akar A dibagi dengan 3A. Karena akar A kali akar A kan A. Nah, ada A di sini, ada A. Jadi tinggal 2 akar A per 3. Nah, kan lebih enak lagi kan. Lebih mudah guys sebenarnya. Aduh ya Allah ya Tuhanku, ya Rabbi, soal kok ini semua, kok ada yang susah soalnya. Oke, saya rasa soal untuk yang nomor 1 ini nggak usah kita lama-lama lah berdebat. Malas kita lama-lama berdebat soal nomor 1 ini. Oke, untuk siswa kelas 10 dimanapun Anda berada, tadi kita sudah lihat soal-soal yang diberikan oleh tim rumah singgah rumah sakit, ternyata sangat mudah ya untuk mengerjakannya. Nggak ada yang susah kok kalau mau belajar. Yang paling penting merasionalkan pecahan, tengok pembaginya itu apa, lalu kalikan aja. Oke guys, saya rasa semua bisa mengikuti soal nomor 1 ini, nggak ada masalah saya rasa. Dan enak penyelesaiannya saya rasa. Kita coba lanjutkan dengan tahapan berikutnya guys. Kita lihat tahapan berikutnya. Untuk soal yang berikutnya. Oke. Kita minta kepada tim mencarikan soal berikut. Oke, kita lihat soalnya apa yang diberikan oleh tim rumah sakit. Yes. Rasionalkan penyebut pecahan berikut. Nah, ini guys, ini ada tata caranya nih guys. Tata caranya kalau seperti ini, kita mengalihkan dengan lawan pembaginya apa? Contoh misalnya soal yang A ini guys, coba lihat. Kita kalikan dengan lawannya, contoh guys. Kita lihat soal yang A. Soal A ini guys, 1/5 kurang akar 3. Nah, yang dikatakan lawannya, pengalinya apa? 5 tambah akar. Nah, tadi pembaginya kurang, sekarang pengalinya lawannya 5 tambah akar 3 dibagi 5 tambah akar 3. Pertanyaannya, apakah dia akan merubah nilai Pak kalau kita kalikan dengan 5 tambah akar 3 dibagi dengan 5 tambah akar 3? Tidak, karena ini adalah hasilnya kan 1. Membagi dengan bilangan yang sama itu kan 1 hasilnya, makanya tidak pengaruh. Oke. Jadi sekali lagi syaratnya kalikan dengan lawannya. Lalu setelah kita kalikan, ya lakukan aja operasinya. 5 tambah akar 3 kali 1, ya tetap 5 tambah akar 3. Nah, yang di bawahnya ini, kita ada rumus gini guys. Ada rumus, coba ingat rumus kembali guys. Ada A kurang B dikali dengan A tambah B. Ini coba lihat guys. Perhatikan coba sama-sama. Hanya berbeda tanda, yang satu kurang, yang satu tambah. Yang A-nya tetap A, yang B-nya tetap B. Ini hasilnya kalau kita operasikan A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, ini hasilnya guys. Kalau kita lakukan operasi.
Jadi apa artinya bentuk ini saya jelaskan. Coba sama-sama dilihat kalau 5 kurang akar 3 dikali lagi dengan 5 tambah akar 3. Nah, angkanya sama, tandanya hanya berbeda, ini minus, ini plus. Akarnya bilangannya sama, yang satu bilangan 5, di sini juga 5, di sini akar 3, di sini akar 3. Maka kalau menurut rumus di atas tadi hasilnya apa? 5 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Nah kan ini aja hasilnya. Berarti apa? 25 akar 3 kuadrat itu ya 3 toh. Berarti di sini 22. Oke, kan mantap. Jadi kalau begitu, kita hapus dulu guys, biar bersih. Kita hapus dulu, kita hapus dulu biar bersih. Nah, ini ini udah jelas ya, udah jelas. Oke guys, coba kita lanjutkan operasinya guys. Kita hapus dan kita hapus ini. Oke, kita hapus. Oke, berarti, nah, oke, berarti apa artinya? Tadi 1 kali 5 tambah akar 3, 5 akar 3. Nah, ini dikalikan ini. Nah, angkanya sama, tandanya beda, maka dia menjadi 5 kuadrat dikurang dengan akar 3 kuadrat. Nah, akar 3 kuadrat itu cara menuliskan ini guys. Berarti sama dengan 5 tambah akar 3 dibagi sama 25 dikurang 3. Berarti sama dengan 5 tambah akar 3 dibagi dengan 22. Nah, ini jatuh. Oh, mantap saudara-saudara. Oke. Saya rasa soalnya agak susah kok. Ini aja. Oh, enak sekali soalnya. Bagaimana? Oke, kita lanjut ya. Coba kita pilih yang soal yang B. Kita pilih soal yang B. Oke, kita pilih soal yang B ya. Kita hapus dulu papan tulis kita. Kita mau mengerjakan yang B. Hapus dulu. Oke, kita mau kerjakan yang B. Oke, kita kerjakan soal yang B sama-sama guys. Nah, yang B. Nah, yang B itu soalnya adalah B 4 kurang akar 2 dibagi dengan 4 tambah akar 2. Nah, pengalinya apa guys? Pengalinya adalah yang lawan dari penyebut oleh sebab itu ini dikali, karena pembaginya 4 tambah akar 2, maka pengalinya 4 kurang akar 2 dikali lagi dengan 4 kurang akar, bagi dengan 4 kurang akar 2. Nah, perhatikan sama-sama. Tadi kita ada rumus loh. Kalau kita A kurang B dikali dengan A tambah B, tandanya beda. Bilangannya sama. Kalau ini A, ini A, ini B, ini B. Tandanya beda. Tadi konsepnya sederhana saja. A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kalau tandanya sama bagaimana? Di sini A kurang B. Di sini juga dikali dengan A kurang B. Apakah bisa kita pakai rumus di atas? Tidak. Nah, jawabannya tidak. Tidak bisa kita gunakan rumus yang di atas. Yang bisa ini, yang ini bisa kalau tandanya beda. Terus kalau tandanya sama bagaimana? Ya kerjakan saja. Berarti A dulu dikali dengan A kurang B
Lalu di sini tadi kurang B dikali juga dengan A kurang B. Tadi kan ke dalam guys. A kali A kuadrat. Nah, ini A kali minus B, minus AB. Ini juga minus AB. Minus AB atau BA sama tadi. Ini plus B kuadrat. Jadi hasil akhirnya A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Nah, itu dia nih guys. Jadi kalau dia tandanya beda, angkanya itu juga dia A kuadrat kurang B kuadrat. Tetapi kalau tandanya sama, sama-sama kurang, ya itu jadinya A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Oke guys? Sudah paham semua? Sudah ya? Oke. Coba kita implementasikan. Kita cobakan rumus ini ke dalam penyelesaian soal di atas. Kita coba aja. Kita hapus dulu. Kita hapus. Oke. Hapus aja. Kita hapus dulu. Oke, kita hapus. Nah, ini tandanya sama. Berarti kalau tandanya sama, tadi apa? A kuadrat. Berarti 4 kuadrat. Kurang 2 kali A. A-nya tadi 4. B-nya berapa? B-nya akar 2. Ditambah B kuadrat. Nah, B kuadratnya berapa? Akar 2 kuadrat. Nah, ini rumus tadi nih. Ini rumus tadi kan? Ini kan A kuadrat tadi nih. Yang 4 ini A kuadrat. Dikurang 2AB. Ini 2A kali B. Ditambah B kuadrat. Nah, kan ini dia tadi nih. A-nya kan ini A. A-nya 4. B-nya akar 2. Kan ini jadi B. Jadi kita ikutkan rumus langsung kan? Oke guys, paham ya? Oh, harus paham. Kalau tak paham, jangan sampai tak paham, bro. Oke, kita beri di sini 4. Dibagi dengan, nah ini tandanya beda. Angkanya sama, berarti bagi 4 kuadrat, A-nya tadi 4 kuadrat, dikurang B kuadrat. B-nya tadi akar 2, dikurang akar 2 kuadrat. Nah, ini rumus pertama ini guys. Kalau nggak dapat, keterlaluan sekali, kebangetan deh kalau nggak dapat. Kita perhatikan 16 kurang 8 akar 2 ditambah dengan 2. Dibagi dengan 16 kurang 2. Ya, akar 2 kuadrat 2. Berarti tambah dengan 16 tambah akar tambah 2, 18. Kurang 8 akar 2. Dibagi dengan 16 kurang 2, 4. Oke, inilah dia hasil yang diinginkan. Jadi kan mudah ya. Jadi perhatikan tandanya ya. Kalau dia tandanya berbeda, angkanya A dan B sama, itu juga oke. Coba kita lakukan soal yang nomor C. Nah, nomor C kita coba nomor C. Soal yang C itu tadi C 2A. Yang C itu 2A dibagi dengan, ini soal C. 2A dibagi 3A tambah akar 5. Nah, bagi dengan lawannya, berarti dikali 3A kurang akar 5 dibagi dengan 3A kurang akar 5. Oke, berarti sama dengan 2A dikali dengan 3A kurang akar 5. Nah, ingat, ini pembaginya apa? A kuadrat. Berarti 3A kuadrat. Nah, 3A kuadrat. Ini A-nya kan 3A kuadrat.
B-nya kurang akar 5 kuadrat. Nah, ini. Sederhanakan lagi sama dengan kalikan ke dalam 2A kali 3A berarti 6A kuadrat. Nah, ini teori yang pertama kalau nggak dapat keterlaluan. 2A kurang akar 5 berarti 2A akar 5. Dibagi dengan 3A kuadrat itu adalah, ingat kalau ada 3 kali A ada pangkat 2, menurut kita teori yang lalu berarti dia pangkatkan kedua-duanya 9A kuadrat kurang 5 akar 5 kuadrat. Nah, ini aja udah bagus ini kalau udah bisa mengerjakan yang seperti ini. Ya, Masya Allah, luar biasa ini kalau udah bisa. Kalau udah bisa mengerjakan ini kan nggak ada lah kemajuan gitu. Kemajuan bisa lah. 3A tambahkan 5. Oke, kalau kita keluarkan 2-nya, A kurang 5. Udah gini aja lah cukup. 3A kuadrat. Wah, kalau sederhanakan lagi, udahlah gitu aja kan apa-apa. Kalau mau ditarik lagi pun bisa aja nanti seperti itu juga hasilnya nanti tarik 2A. Terus 3A kurang 5, itu juga hasilnya. Oke, saya rasa soal kita cukup kita yang melakukan operasi seperti ini 3A akar 5. 3A akar 5 berarti kalau 3A tambahkan 5. Oke, saya rasa ini cukup ini. Bila aku ada kurang 5. Oke, kita coba lihat yang lain, soal yang lain. Soal yang B sama. Soal yang E sama. Hanya kali balik lawan. Yang ini sama juga. Ini yang F tinggal kali akar 96 per 96. Oke, saya rasa soal nomor 1 dan soal nomor 2 ini cukup sukses kita lakukan. Jadi nggak ada yang aneh-aneh soal-soalnya itu. Oke, saya rasa ini memang suatu hal yang menarik untuk kita pelajari bersama. Ini tinggal kali yang F ini kali akar 96. Nah, ini kali akar 96. Di bawah juga kali akar 96. Kalau yang F ya. Jadi kita telah melakukan pembahasan soal mengenai merasionalkan. Nah, mudah soalnya yang mudah. Oke, saya rasa kepada tim matematika kita, tim rumah sakit, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyediakan soal-soal yang baik untuk dibahas. Dan kita coba tunggu untuk soal-soal yang berikutnya, seperti apa nanti yang akan diberikan. Asal jangan kita tes dengan soal-soal yang berikut yang diberikan oleh jangan stres dengan soal-soal yang diberikan oleh pengelola rumah singgah dan rumah sakit matematika. Nanti kalau stres kita bisa kena tembak betulan. Bisa nanti ditembak orang. Bahaya kalau kita kena tembak. Oke, saya rasa kita coba menyegarkan dulu, tidak rileks dulu. Sebelum kita tutup, kita coba dengarkan musik.
Oke, saya rasa itu tadi akhir perjumpaan kita. Semoga pengabdian masyarakat ini bermanfaat bagi kita semua. Radio Institut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.